Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM pimpin doa. Duk, siap. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri dulu semuanya. Oke, tolong dicek bajunya dulu. Oh, sudah, sekarang kita cek dulu di bawah meja dengan di kolong meja apakah ada sampah atau tidak. Kalau misalkan ada sampah, silahkan dibuang ke tong sampah yang ada di belakang. Oke, sudah rapi. Nah, sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian dulu. Yang tidak masuk siapa? Oh, Nandi izin kemana? Ada keperluan. Oke, ada keperluan. Sisanya ada semua ya? Ini. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke pembelajaran, kalian keluarkan HP dulu. Ibu mau tes asesmen awal kalian, pengetahuan awal kalian. Silahkan kalian buka link yang ada di PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan di depan. Sudah selesai semuanya? Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang masih ingat tidak dengan pembelajaran sebelumnya? Di sini ada dua pertanyaan yang akan Ibu ajukan kepada kalian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sel? Ada yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan sel? Di dalam. Iya, Diana. Bagian terkecil di dalam tubuh makhluk hidup. Oke, soal yang kedua, sebutkan contoh sel apa saja yang ada di dalam tubuh kita. Sel kulit. Oke, Marwah, sel kulit. Di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sel, dan sel itu sendiri adalah bagian terkecil di dalam tubuh kita yang nantinya akan membentuk jaringan, kemudian akan membentuk organ sampai akhirnya jadilah satu tubuh. Oke. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menentukan peran penting pembelahan sel mitosis bagi makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan ciri-ciri tahapan pembelahan mitosis. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu membandingkan tahapan-tahapan mitosis dan meiosis. Oke. Nah, sebelum pembelajaran, coba biar konsentrasi. Kalau misalkan Ibu tanya halo, kalian jawab hai. Oke. Kalau misalkan Ibu tanya hai, berarti kalian jawab halo. Oke. Hai. Halo. Hai, halo. Oke, masih konsentrasi ya. Iya, siap. Nah, sekarang Ibu punya gambar. Tolong diperhatikan. Semangat ya belajarnya ya. Oke. Ini ada gambar apa? Luka. Terus sebelahnya? Sel. Coba kaitkan antara dua gambar ini. Menyembuh. Apa? Kayak selnya itu kayak menyembuhkan gitu. Oh, sel lama-lama akan Menyembuhkan luka. menyembuhkan luka. Gambar yang kedua, ini ada gambar apa? Pertumbuhan. Kira-kira apa pertanyaan yang akan kalian ajukan pada gambar ini?
Gambar yang Ibu tampilkan ini. Mengapa manusia bisa tumbuh? Oke, mengapa manusia bisa tumbuh? Nah, ada lagi? Dari dua gambar ini, yang pertama tadi bagaimana luka itu bisa sembuh. Yang kedua, mengapa makhluk hidup bisa tumbuh. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, silakan Ibu bagi kelompok ya. Oke, silakan duduk per kelompok yang sudah Ibu buat selama pembelajaran biologi. Nah, silakan duduk per kelompok. Sudah duduk per kelompok? Sudah. Ibu akan membagikan LKPD. Ada dua LKPD yang harus kalian kerjakan. Yang pertama dalam bentuk lembaran, yang kedua silakan kalian isi di Canva. Nanti Ibu share untuk link Canva-nya. Oke. Nah, jadi nanti silakan kalian setengah mengerjakan di kertas atau satu orang untuk mengerjakan di Canva. Gitu aja, dibagi-bagi tugasnya ya. Ya. Oke, tadi barusan Ibu sudah membagikan LKPD dengan buku paket. Nah, silahkan sekarang kalian diskusikan untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Selama kalian mengerjakan LKPD, ada penilaian ya yang Ibu nilai, ada nilai sikap dengan ada nilai kelompok ya. Ya. Ada kesulitan nggak? Ini jadi nanti proses penyembuhan lukanya disambung gitu. Iya betul. Iya. Jadi disambungkan, dikaitkan sama pembelahan mitosis. Ini yang dimaksud. Ini dijelasin. Nomor satu tuh itu bukan ini Bu. Yang ini yang pertama nomor 1. Terus nanti kalian tinggal lihat ini, jelaskan di sini. Nah, dia minta dideskripsikan tahapannya. Proses pembelahannya dideskripsikan di bawah sesuai dengan ini. Iya. Iya, gitu. Hai. Halo, halo. Empat sel anak haploid. Sudah selesai belum? Untuk soal nomor 4, silakan nanti kalian buat video setelah pembelajaran Ibu. Jadi boleh di PR-kan gitu ya. Udah selesai. Siap buat presentasi ya. Kelompok 5 silahkan maju terlebih dulu.
Lebih dulu, ayo. Presentasikan hasil dari kerja kalian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi yang sudah kami pelajari. Materinya itu tentang pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu ada dua ya, pembelahan sel mitosis dan meiosis. Pembelahan sel mitosis itu fungsinya untuk memperbanyak sel, sedangkan pembelahan sel meiosis itu untuk pemeliharaan jumlah kromosom. Tempat terjadinya mitosis di sel somatik dan sel tubuh, sedangkan meiosis di organ kelamin. Jumlah kromosom yang dihasilkan mitosis dan bayi atau 2N, jumlah kromosom yang dihasilkan meiosis 1 lagi atau Mitosis anak ada dua. Mitosis dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama. Meiosis ada 4 sel anak dengan jumlah setengah kromosom. terus tadi juga ada contoh tentang sel pembelahan itu pada lupa. Jadi sel yang rusak itu akan digantikan oleh sel yang baru akan menggantikan sel yang rusak. Sehingga ada yang mau bertanya? Izin bertanya, kaitannya mitosis dengan penyembuhan luka itu apa? Oke. Bagian tubuh yang luka menyebut karena pada sel sekitarnya terjadi pembelahan sel. Berdasarkan fungsinya, mitosis akan memperbaiki sel yang rusak pada organisme dan juga pembelahan sel yang berfokus pada pertumbuhan suatu organisme. Oke. Sudah cukup? Udah? Ya. Udah? Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok biologis akan setelah mengamati materi tentang pembelahan sel. Sekarang kita akan menjelaskan tentang proses penyembuhan luka. Bagian tubuh yang terluka akan sembuh karena pada sel sekitarnya terjadi pembelahan mitosis. Berdasarkan fungsinya, mitosis akan memperbaiki sel yang rusak pada organisme dan juga pembelahan sel yang berfokus pada pertumbuhan suatu organisme. Mitosis merupakan tahapan pembelahan diri sel yang mengikuti profase, metafase, anafase, dan telofase dan diakhiri oleh sel pembelahan atau sistem kinesis. Profase memiliki ciri membran iris dan mulai urut mengulang. Kromosom menebal, sentriol migrasi pada 20 yang berbeda dan sehingga pembelahan mulai terbentuk. Kedua, ada metafase memiliki ciri kromosom berada tepat pada bagian ekuator pembelahan serta bagian pindel setelah peningkatan dengan kromatis. Yang ketiga yaitu anafase memiliki ciri terjadi pergerakan kromatis menuju kelompok berbeda setelah kandronet mengulang. Yang keempat yaitu telofase memiliki ciri yaitu anak fungsi atau nukleus urut dan membran nukleus mulai muncul kembali terjadi sitokinesis yang membagi sel menjadi dua sel anak yang identik satu sama lain. Selanjutnya perbedaan antara mitosis dan meiosis. Mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatis yang diawali oleh ibunda, sedangkan meiosis terjadi dalam gonad dan menghasilkan sel-sel seperti spermatozoid atau kromosom. Jumlah kromosom yang dihasilkan mitosis yaitu diploid atau 2N, sedangkan meiosis diploid atau N. Hasil sel anak mitosis menghasilkan 2 sel anak, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anak. Fungsi mitosis yaitu untuk pertumbuhan dan regenerasi yang menghasilkan 2 sel anak yang identik dengan sel hidup semula. Sedangkan fungsi meiosis yaitu memelihara jumlah kromosom makhluk hidup dan membangun variabilitas genetik suatu spesies dalam menghasilkan sel baru. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah cukup? 2 kelompok lagi ya? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sedikit mempresentasikan materi tentang pembelahan sel.
inflamasi, migrasi, proliferasi, dan maturasi. Akhirnya pada tahap proliferasi akan terjadi perbaikan jaringan yang luka oleh kolagen, dan pada tahap maturasi akan terjadi pembangun dan penguatan jaringan. Migrasi pada dua bentuk yang berbeda, dan sindel pembelahan mulai terbentuk. Yang kedua adalah metafase memiliki ciri kromosom berbeda pada bagian ekuator pembelahan serta bagian sindel telah berkaitan dengan kromatik. Yang ketiga ada anafase memiliki ciri-ciri terjadi pergerakan kromatik menuju dua bentuk berbeda setelah sensoman membelah. Yang keempat telopase memiliki ciri yaitu anak inti atau nukleus, dan membran nukleus mulai muncul kembali terjadi diklopetenis yang membagi sel menjadi dua sel anak yang menjadi satu sama lain. Haploid. Sel anak Haploid. akan di mitosis 2 anak dan di meiosis 4 anak. Fungsi atau tujuan mitosis untuk regenerasi dan pertumbuhan, dan meiosis mempertahankan jumlah kromosom saat pembentukan zigot. Kalau ada yang mau bertanya? Ada Lutia. Silakan Lutia. Sempurna pengaruhian maturasi. Proses pembentukan dari biji bayi ke dalam 5 tahap, meliputi tahap hemostasis, inflamasi, migrasi, proliferasi, dan maturasi. Akhirnya pada tahap proliferasi akan terjadi perbaikan jaringan yang luka oleh kolagen, dan pada tahap maturasi akan terjadi pembangun dan penguatan jaringan. Nah, itu maksudnya. Pembangun dan penguatan jaringan. Gitu maksudnya. Oke. Sudah? Oke, silakan ditutup. Sekian dan dari kami kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mempresentasikan hasil dari LKPD. Kita kasih tepuk tangan dulu, Bang. Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan hasil dari tadi kalian presentasi. Oke, jadi tadi kan sudah kalian tonton di video ya. Oke, di video itu ada proses apa tadi? Penyembuhan luka. Ada berapa tahap tadi proses penyembuhan luka? 3. Yang pertama, inflamasi. Yang kedua, proliferasi. Proliferasi. Terus yang ketiga, maturasi. Oke. Jadi, pada saat kalian mengalami tubuh kalian mengalami luka, misalnya tadi yang Indri sebutkan luka sayat. Oke. Kenapa pada saat kalian mengalami luka tiba-tiba si lukanya sembuh? Walaupun
tidak diobatin. Oke. Pada saat kalian luka tersebut, otomatis jaringan yang ada di kulit kalian ikutan rusak. Nah, gimana caranya supaya jaringan tersebut dapat kembali menjadi tidak rusak lagi? Caranya adalah dengan proses pembentukan sel-sel baru. Lewat apa? Namanya lewat proses pembelahan sel. Oke, proses pembelahan sel. Nah, tidak hanya terjadi pada saat kalian luka, tapi pada saat kalian mengalami proses yang kedua, ini ada proses pertumbuhan juga sama. Jadi selama kalian dari bayi sampai dewasa, sel-sel yang ada di dalam tubuh kalian akan melakukan proses pembelahan. Nah, pembelahan sel ini dibagi menjadi 3. Ada A, mitosis. Ini pembelahan sel tanpa adanya tahapan-tahapan. Kalau mitosis di sini sudah ada yang namanya tahapan-tahapan, sama seperti halnya meiosis. Bukan meisosis, tapi meiosis. Oke, ciri-ciri tadi untuk soal yang pertama di situ ada gambar kan? Gambar mitosis. Ibu minta kalian menjelaskan masing-masing. Tadi ada berapa tahapan di mitosis? 4. Ada 4. 1, protase. 2, metapase. 3, metapase. 4, telopase. Oke. Nah, di sini ibu tambahkan 1, ada metapase, sama seperti propase. Tapi yang berbeda apa di gambarnya? Ini ada bagian-bagian di dalam sel yang akan melakukan proses pembelahan. Awalnya proses mitosis ada propase dulu. Ini ada nukleus. Terus ini ada sentrosom 2. Nah, awalnya sentrosomnya ini sentromer ini menempel. Jadi ada 2 pasang. Di sini ada nukleus. Lama-lama si nukleus akan membentuk yang namanya, ini di dalam sini apa? Nih kalau ke sini. Ini apa namanya? Kromosom. Iya, lama-lama nukleus akan membentuk yang namanya kromosom, muncullah yang namanya benang-benang spindle. Masuk ke tahapan yang kedua yaitu metapase. Ini ada benang-benang spindle nih. Nah, ini sebagai penghubung antara kromosom yang nantinya kromosom itu awalnya jumlahnya itu ada 2N. Tadi 2N atau namanya apa tadi? Diploid. Ya, diploid. Ini sepasang, ini 2N. Lama-lama nanti akan mengalami tahapan yang ketiga, anapase. Kromosom nantinya akan membelah ke kutub masing-masing sampai akhirnya terbentuklah 2 sel anak. Jadi jumlah sel anak pada proses mitosis ada berapa jumlahnya? 2. Jumlah kromosomnya diploid. Ya. Nah, sekarang tadi kan ada perbedaan antara mitosis dengan meiosis. Ya, untuk mitosis ini tujuannya adalah untuk memperbanyak jumlah sel, bukan hanya di tumbuhan saja, tapi di tubuh. Jadi dia tuh untuk memperbanyak sel yang fungsinya untuk membentuk sel tubuh. Nah, kemudian meiosis bertujuan agar jumlah kromosom keturunannya selalu tetap. Berarti ini lebih ke kaitannya pembentukan sel gamet. Nah, tadi jawabannya betul Ibu lihat tadi semuanya betul jawabannya. Untuk mitosis adanya di sel tubuh, untuk meiosis adanya di sel gamet. Oke. Kemudian ini untuk hasil sel anaknya, kalau mitosis jumlahnya ada 2 sel anak. Kalau meiosis ada 4 sel anak. Oke. Kemudian tadi kromosomnya untuk mitosis dia diploid, untuk meiosis dia haploid atau N. Nah, kemudian ini selanjutnya pada fase mitosis, metafase setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid yang berjejer di bidang ekuator. Jadi si kromosomnya itu berjejer di bidang ekuator, ada di tengah-tengah metafasenya tadi. Kalau misalkan meiosis, pada metafasenya itu kromosom terdiri dari 4 kromatid
kromatid. Berarti bedanya kalau ini 2 kromatid, kalau meiosis ada 4 kromatid untuk 4 sel anak. Nah, kemudian untuk mitosis tidak melibatkan peristiwa pindah silang. Kalau meiosis melibatkan pindah silang. Nah, pindah silang itu apa? Jadi si kromosomnya nanti akan berpindah, jadi bertukar antara pasangannya yang tadi diploid menjadi haploid gitu. Selanjutnya, kesimpulannya adalah sel merupakan unit terkecil di dalam tubuh kita. Makhluk hidup dikatakan mampu bertahan hidup karena adanya proses pembelahan sel. Jadi kita tuh dikatakan makhluk hidup karena sel yang di dalam tubuh kita itu masih aktif melakukan proses pembelahan. Coba bayangkan kalau di dalam tubuh kita selnya itu sudah tidak aktif membelah, kalau luka bisa sembuh atau enggak? Jadi tujuan pembelahan sel itu satu untuk pertumbuhan. Yang kedua, perbaikan tubuh yang rusak atau luka. Jadi jaringannya nanti akan digantikan dengan jaringan yang baru lewat yang namanya pembelahan sel. Yang ketiga, ada proses reproduksi pembelahan sel, yaitu untuk kelangsungan hidup. Jadi nanti kita akan melakukan proses reproduksi. Nah, di sana ada yang namanya pembelahan sel. Dengan apa? Dengan cara satu sel akan membentuk menjadi 4 sel anak gitu. Ada pertanyaan untuk pembelajaran kita hari ini? Sudah cukup jelas ya? Oke. Sekarang silakan kalian buka link yang ada di depan. Diisi dulu, kita refleksi dulu. Sekarang kalian kerjakan soal asesmen formatif dengan membuka link yang sudah Ibu tampilkan di depan. Ini ada soal, silahkan kalian jawab pertanyaan di soal tersebut. Kalau sudah selesai, silakan dirapihkan dulu tempat duduknya. Tempat duduknya dirapihkan kembali. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari bersama-sama mengucapkan hamdalah.